Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa tarakana 'ala al mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sira'u bainal haqqi wal batil, pertentangan antara al-haq, kebenaran, dengan kebatilan itu akan terus menerus ada ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Maka dairo narekko dipeletu itu ngenge adanna fong Allah subhanahu wa ta'ala, agamana fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mendapatkan tantangan atau keancaman. Itu adalah sunnatullah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah keadaan al-haq dan al-batil, kebenaran dan kebatilan sampai hari kiamat. Akan tetapi menjelaskan dipakanesai ditujunna agama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua hal yang terjadi di tengah masyarakat. Itu adalah kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang harga dipalebangi ada tongenge. Seperti masalah yang lagi viral sekarang ini tentang perdukunan. Ya, masalah itu sudah jauh dan sudah lama dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian berbeda dan bertambah buruk masalahnya apabila kemudian praktek-praktek yang seperti ini kemudian dipoles dengan agama. Yero-riolo san romana miasenna rekoloi mabura koe sedia kampung san romana mi itelarang. Orang-orang yang mengobati itu disebut dengan dukun. Nekia makokoe itu sudah mengambil gelar-gelar agama. Biasa nih ustaz, ya. Biasa nih ya, gelar-gelar agama yang terkenal di suatu tempat atau di suatu daerah. Maka kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah yang lebih zalim, mengalahkan zalimnya orang-orang yang kemudian mengada-adakan dusta kemudian mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan perdukunan,
narampe pandritata, orang-orang yang datang ke dukun itu tidak lepas dari tiga hal, tiga jenis. Mamulanna ketaulo ya pergi ke dukun, mendatangi dukun, tujuannya hanya sekedar bertanya, maka kutanami ya. Maka ini narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Jadi narekolomi maka kutana masalah apa saja. Kedukun ya, namun dia diteperi, maka kemudian hukumnya haram. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian fasa'alahu, lalu dia bertanya, lan tuqbal salatuhu arba'ina lailah, dia diterima wisampajanna 40 nina. Salatnya, ibadahnya yang dia lakukan itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. 40 hari ini bukan waktu yang sedikit. Ketika ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal laumi maka kutana. Dan sebagian memang orang-orang mudah dibisiki oleh syaitan, anu cedek mi bawang tentang masalah dunia yang mungkin nilainya tidak seberapa. Pergi lagi berhubungan dengan dukun. Ada juga orang-orang yang suka menasihati, lo kako saya maka kutanah sapa atau macah orang pintar yang asang ustaz saya yang itu asang itu macah orang pintar, karena orang-orang yang mendatanginya adalah orang-orang yang kurang akalnya, orang-orang yang bodoh. Makanya kemudian mereka ini digelar sebagai orang-orang yang pintar. Itu yang pertama. Bagaimana kemudian yang kedua? Dia datang bertanya lalu kemudian membenarkan. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu, siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian dia bertanya lalu membenarkannya, maka dia kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Nah kafir kiwi akurange. Kenapa nasabah ieu akurange turun semuanya untuk menjelaskan dan memerangi hal-hal yang seperti itu. Memerangi kesyirikan. Memerangi hal-hal yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi akidah dan keyakinan yang meyakini bahwa ada yang bisa mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang mendatangi dukun untuk mengujinya, kemudian untuk menjelaskan ya dukun tersebut, keadaan dukun tersebut kepada orang-orang agar kemudian orang bisa memahami dan mengetahui dan berlepas diri dari pengaruh dukun ini. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mendatangi Ibnu Sayyad lalu kemudian mengatakan, inni akhaba'tu laka khabi'an, sesungguhnya saya sedang menyembunyikan sesuatu, kamu tebak apa itu? Ibnu Sayyad mengatakan ad-dukh. Dukh artinya dukhan, yaitu asap. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan ikhsa fala ta'du kadrak, celakalah engkau tidak akan pernah melampaui kapasitasmu atau kemampuan. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin untuk memenggal lehernya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat keadaan-keadaan ini.
Apabila kita mendatangi dukun hanya untuk bertanya, maka aku tanam bawang, itu haram hukumnya. Dasarkan hadis Nabi SAW, bina terima sempajata Allah Ta'ala 40 hari. Kalau kita datang kemudian membenarkan apa yang diinformasikan, disampaikan oleh dukun tersebut, majapun kaki kapiriki wi akorange, nasabah akorange, semuanya turun untuk memerangi hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, jika memang tujuan kita untuk menjelaskan tipu daya daripada dukun ini, maka hal itu adalah hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan upah yang kita berikan kepada dukun? Biasa loki Mas Sandro diberikan mahar atau uang yang memang kita niatkan dari rumah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka danahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang samanal kalbi, harga jual daripada anjing, harganya haram kita ambil. Kemudian hulwan al-kahin, upah daripada dukun. Kemudian mahar al-baghi, upah ataukah hasil dari perzinahan atau orang yang berzina. Ini adalah semuanya sesuatu yang haram, diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memberi upah yaitu orang yang datang berdukun, dan orang yang menerima upah yaitu orang yang melakukan perdukunan. Itu sama-sama hukumnya haram, tidak halal itu. Itu termasuk harta yang diharamkan di dalam agama. Tidak ada berkahnya, dia agak barakah. Maka bagaimanapun kondisi kita, walaupun kita sakit, mau malah sakit mataung, ajak telok ke Mas Sandro. Walaupun kita sakit bertahun-tahun, jangan pergi berdukun. Hidup ini sesuatu yang singkat. Kita akan tinggalkan apa kita tinggalkan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sesuatu yang telah ditentukan dan ditetapkan. Seandainya dukun itu bisa menyembuhkan, maka sembuhlah semua orang yang pergi berdukun. Tapi tidak seperti itu. Ikhtiarnya tidak berpahala, usahanya tidak mendatangkan kebaikan. Berbeda dengan kalau kita ke dokter, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berobat, mendapatkan pahala dengan usaha tersebut. Sembuh nanti atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdukun, sembuh atau tidak sembuh, kita telah menjual agama, telah menjual petunjuk dengan sesuatu yang buruk. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menjual petunjuk, lalu kemudian dia mengambil kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangannya pasti akan rugi, tidak akan pernah beruntung, dan mereka tidak akan pernah terpetunjuk. Laikal ladzina ishtara'ul hayatad dunya bil akhirah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menjual kehidupan dunia. Mereka membeli kehidupan dunia lalu kemudian menjual akhiratnya. Membeli kesembuhan, kemudian dia menjual akidahnya. Sempit hidupnya, sempit rezekinya, dia jual, dia beli. Kemudian dia serahkan akidahnya, bahwa yang menentukan segala sesuatu adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diatur dan ditentukan. Sesuatu yang telah ditetapkan tidak akan pernah lewat dari dirinya. Sesuatu yang telah ditentukan lewat tidak akan pernah singgah kepada dirinya. Kemudian dia melakukan perdukunan, rugi. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin mengaturnya, itu adalah tipu daya syaitan. Yang kita lihat, yang kita saksikan, biasa kita makeda engketonget tu diasa. Ketonget diasa, akan tetapi itu sihir. Syaitan yang mengajarkannya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr.
Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu adalah syaitan. Mereka mengajarkan manusia sihir. Apalagi kalau kemudian membungkus hal-hal yang seperti ini dengan agama. Dia membaca zikir, dia membaca salawat, memakai pakaian yang biasa dipakai orang pemuka agama dan seterusnya. Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka puncak kezaliman yaitu orang-orang yang kemudian mengada-adakan dusta, kemudian menyandarkan, mengatasnamakan agama, ataukah mengatasnamakan itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Hadis riwayat Abu Dawud begitu pula Ibnu Majah dari Zainab bintu Muawiyah, istri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Suatu ketika terjadi di rumahnya bahwa ada seorang nenek kemudian biasa masuk menemuinya untuk berobat sembuh dari demam. Setiap Abdullah ibnu Mas'ud masuk, lalu kemudian Ibnu Mas'ud biasa mengeluarkan berdehem masemeh, kemudian biasanya bersuara, lalu kemudian nenek tersebut akan sembunyi. Suatu waktu kemudian didapati oleh Abdullah bin Mas'ud dan nenek tersebut sembunyi lalu mendekati Zainab istrinya. Lalu kemudian menyentuhnya, tidak terasa dia memegang seperti benang. Lalu kemudian mengatakan, "Apa ini?" Dia mengatakan, "Rukan li minal humrah." Ini adalah jampi-jampi yang saya gunakan untuk sembuh dari penyakit demam. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengambilnya dengan paksa, kemudian mencabutnya, memutuskannya, lalu kemudian melemparkannya. Lalu kemudian menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat-jimat dan pelet itu adalah kesyirikan. Tidak boleh ada pada keluarga Abdullah bin Mas'ud. Maka dia lepaskan semua itu dari dirinya dan dari keluarganya. Lalu kemudian dia mengatakan, istrinya mengatakan, "Tapi engkau dihaseng." Istilah kita, engkau dihaseng. Pernah suatu hari saya keluar, lalu ada seseorang yang melihat saya, ini kata istrinya. Lalu tidak berhenti satu mata saya itu mengeluarkan air. Lalu kemudian saya menjampinya dan ternyata sembuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah syaitan. In ata'tihi, kalau kamu taati, tarakaki, dia akan meninggalkanmu. Kalau kamu mengikutinya, hasutannya, bisikan-bisikannya, dia tidak akan mengganggu matamu. Kan tetapi jika engkau tidak mengikutinya, maka dia ta'ana bi isbi'ihi, dia akan menusuk matamu dengan tangannya, lalu kemudian mengalirlah air matamu. Alangkah baiknya engkau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakana khairan laki, itu lebih baik untukmu. Wa ajdaru an tushfain, dan itu kemudian lebih berpeluang engkau untuk sembuh. Ucapkanlah Allahumma rabban nas ishfi anta syafi, atau adhibil ba's, ya Allah hilangkanlah penyakit. Ishfi anta syafi, atau rabban nas adhibil ba's, wahai Tuhan manusia hilangkanlah penyakit.
Ishfi antas syafi, sembuhkanlah engkau maha penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yugadiru saqama, yaitu kesembuhan yang kemudian tidak dihinggapi lagi rasa sakit. Ini kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi SAW terhadap keluarganya, dan kita sering mendengarkan ini. Ketonget tu diaseng, sering kita dengarkan ini. Mau percaya tapi terjadi. Hal ini adalah sihir, sesuatu yang telah bekerja sama antara syaitan dengan penyihirnya atau sandronya. Dan ini bisa saja terjadi. Ada harta yang hilang dan itu memang diambil oleh syaitan atau jin. Lalu kemudian ada orang yang membisikkan kita, lalu kemudian kita datang ke dukun. Lalu kemudian syaitan itu mengembalikan atau bekerja sama dengan dukun menginformasikan di mana tempatnya. Itu bisa saja terjadi. Terjadi bukan berarti benar. Terjadi bukan berarti boleh. Terjadi bukan berarti itu sesuatu yang dibenarkan atau dibolehkan di dalam syariat kita. Kebenaran narek kona jello ya Quran melebihna hong Allah Subhanahu wa taala siturui sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kebenaran. Akan tetapi sesuatu yang didustakan, yang dijelaskan keharamannya dan ketidakbolehannya dalam Al-Quran dan hadis, maka itu tidak akan pernah beralih status dan berpindah status dari keharamannya. Halal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyadari dan bisa mengetahui hal-hal yang seperti ini, lalu kemudian kita hindarkan diri kita dan keluarga kita dari praktek-praktek hal-hal yang bisa menjerumuskan diri kita dan keluarga kita kepada kesyirikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.